Baiklah, di sini akan saya sampaikan tentang serba-serbi para petani yang ada di Indonesia. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin saya hormati, di Indonesia sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Ya. Keterkaitan dengan pertanian tersebut, bermacam tanaman ditanam oleh petani. Nah, salah satu di antaranya adalah jagung. Ya. Jadi, kalau kita menanam jagung, tentunya harus dirawat sedemikian rupa. Bukan hanya tanam begitu saja tanpa adanya perawatan. Kalaupun tanpa adanya perawatan, hasilnya juga akan tidak memuaskan. Hadirin yang berbahagia, selain tanaman jagung, biasanya identik juga namanya petani menanam singkong. Nah, ini singkong, ya. Ini adalah tanaman singkong. Apapun tanaman, termasuk singkong, itu nggak bedanya dengan tanaman jagung, ya. Perlu adanya perawatan sedemikian rupa. Ya. Dipupuk juga, disemprot kanan kirinya, mungkin disemprot pakai obat rumput sehingga rumputnya tidak balapan dengan tanaman singkongnya. Nah, ini ya, ini tanaman singkong yang sudah dirawat sedemikian rupa. Sebenarnya banyak rumputnya, tetapi alhamdulillah rumputnya sudah dibersihkan. Ya. Ada jagung, ada singkong, kemudian namanya petani. Ya. Namanya petani. Ada juga tanaman padi. Ya. Mungkin kalau orang kota, ya, apa sih bahan makanan beras asal mulanya itu? Nah ini, ya, sebelum dari beras, ya, bapak-bapak petani ini menanam padi. Nah, kondisinya seperti ini ya. Padi setelah ditanam juga perlu adanya perawatan. Air yang cukup, pupuk yang cukup, ya. Ditambah lagi keterkaitan dengan penyemprotan. Mungkin penyemprotan kaitannya dengan adanya hama tanaman ataupun penyemprotan berupa pupuk. Hadirin yang berbahagia, akses yang sangat-sangat dibutuhkan oleh petani sebenarnya adalah jalan. Nah, bagaimana Bapak Ibu petani seandainya mau mengeluarkan hasil pertaniannya supaya jalannya enak, ya, jalannya enak. Jadi minimal kalau bisa mobil juga bisa masuk, ya. Jangan sampai sudah menanam sedemikian rupa, begitu akan mengeluarkan hasil, ya, bapak petani, ibu petani belepotan, ya. Sehingga mobil nggak bisa masuk, termasuk bajak nggak bisa masuk. Udah akhirnya serba repot. Mengolah tanah pertanian repot, mengeluarkan hasil pertanian repot. Nah, seperti ini. Jadi adanya kerjasama yang baik dari semua petani, ya, yang dipandu oleh mungkin pamong setempat ataupun oleh Bapak Ilili, ya, ataupun P3A. Nah, ini seperti ini. Ini kondisi jalan yang beberapa hari yang lalu posisi hujan, mobil nekat masuk. Nah, apapun yang terjadi, akhirnya kondisi ambrol. Nah, ini kondisi ambrol, sehingga ini butuh perhatian kita semua. Ya, jangan sampai masa bodoh. Nanti kalau masa bodoh, ya, serba repot semuanya. Serba repot semuanya. Bapak Ibu petani yang berbahagia, pokoknya nggak ada istilah putus asa dalam dunia pertanian. Karena apa? Ya, namanya kita sebagai petani diwajibkan untuk bekerja dan bekerja. Tanaman tentunya kita rawat sedemikian rupa, bagaimanapun, ya,
hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita harus tawakal. Semua udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu petani yang berbahagia, ada juga ya tanaman yang berupa cabai. Nah, ini tanaman cabai ini. Ini tanaman cabai. Tanaman cabai yang seyogianya siap untuk ditindaklanjuti ya. Bagus nih cabainya ya, bagus. Ya. Tapi sebagus apapun namanya cabai ya, kadang-kadang juga banyak penyakitnya ya. Banyak penyakitnya. Yang kadang-kadang para petani ya agak menyesal kalau cabainya ya ada penyakitnya. Tahu-tahu ya ada cabutnya. Leles dan kadang ya berakibat ya mati. Nah, ini kalau sudah mati ya udah. Kita cuma bisanya sabar. Nah, seperti cabai yang ada di sekitar ini. Nih, kondisinya seperti ini ya. Kondisinya seperti ini. Kita nggak boleh mengeluh ya. Nggak boleh. Ya mengeluh sih boleh-boleh saja, tapi nggak boleh terlalu mengeluh. Ya. Namanya juga manusia, ya berusaha. Ya. Kadang ada yang baik, kadang ada yang kurang baik hasilnya. Ya. Satu sisi memang ada yang bagus, ya. Tapi sisi lain, ya juga ada yang kurang bagus. Ya. Nah seperti ini, insya Allah ya, bagus. Ya. Insya Allah bagus. Ya. Insya Allah bagus. Cuman ya di antara yang rusak dengan yang tidak rusak, insya Allah tentu masih banyak yang baik. Ya, itu harapan. Ya, itu harapan seperti itu. Biar bapak petani, ibu petani nantinya juga akan memperoleh hasil yang cukup. Ada juga ya di sela-sela tanaman cabai ada juga yang ditanamin ketela rambat. Nah, ini ketela rambat. Ini ketela rambat ya, mungkin ketela rambat yang sudah ditanam sedemikian rupa. Biasanya perawatannya nggak terlalu sulit ya, berbeda dengan cabai. Ya, kalau ketela rambat cukup ya, tanam gitu saja tanpa ada penyemprotan. Ya. Insya Allah nanti hasilnya akan besar-besar ya, akan besar-besar. Bapak Ibu petani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya, tanaman cabai sudah, tanaman jagung sudah ya, tanaman padi sudah ya. Ada juga ya, ada juga yang berusaha menanam kacang tanah. Ada juga yang berusaha menanam kacang tanah. Nah, seperti ini ya contohnya. Kacang tanah yang sudah ditanam sedemikian rupa. Insya Allah nanti hasilnya juga melimpah ruah. Melimpah ruah. Sehingga bisa untuk dijual, untuk persiapan segala sesuatunya kalau kita nanam lagi, dan juga persiapan untuk menyambung hidup ya. Namanya petani ya, untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya tentunya ya, bercocok tanam. Insya Allah ya, kita lihat kondisi kacang seperti ini, bagus ya. Ini juga perlu perawatan ya. Tapi kalau sudah seperti ini, insya Allah mudah-mudahan hamanya enggak terlalu banyak. Nah, ini yang sering disesali oleh para petani kadang-kadang ya,
Yang sudah-sudah ini hamanya tikus. Nah ini tikus. Yang sudah-sudah itu jagung tikus. Ya. Kalaupun padi kadang juga tikus. Nah masuk kacang. Nah kacang ini juga kadang-kadang tikus pun senang. Tikus adalah juga makhluk Allah, makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga dia juga mempunyai hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, melestarikan hidup dan kehidupannya. Ya kita nggak boleh, ya mengeluh sih, mengeluh boleh-boleh saja, tapi nggak boleh terlalu mengeluh. Karena apa ya? Kalaupun toh kita terlalu banyak mengeluh, ya, itu salah satu bukti kurang syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu dan yang saya hormati, kita hanya bisa berharap mudah-mudahan baik itu tanaman padi, tanaman jagung, tanaman singkong ya, ataupun ketela rambat dan lain sebagainya, kita hanya bisa berharap mudah-mudahan panennya akan baik sehingga bisa untuk melangsungkan ke jenjang pertanian berikutnya, sehingga kita lestarikan alam kita ya, kita bisa menikmati kesuburan tanah kita dengan senantiasa memperhatikan ekosistem yang ada di bumi kita ini. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Mudah-mudahan sedikit ilustrasi bisa membuat kita akan lebih sabar lagi, kita sebagai petani dalam menghadapi berbagai problematika daripada teknis pertanian ataupun proses pertanian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Lebih kurang itu, mudah-mudahan kita bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.